Di sini akan membahas tentang industri kreatif, yang kedua pemasaran, yang ketiga teori pemasaran. Yang pertama adalah industri kreatif. Apa itu industri kreatif? Menurut Kementerian Perdagangan Indonesia, industri kreatif adalah industri yang memanfaatkan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi dan daya cipta individu tersebut. Manfaat industri kreatif. Yang pertama, inovasi baru berkembang cepat. Munculnya kreativitas dalam bidang ekonomi tidak memberikan batasan seseorang untuk menjalankan dunia bisnis. Banyak sekali ide yang bermunculan dan tentunya membuat masyarakat semakin mudah dalam memenuhi kebutuhan. Yang kedua, membuka lapangan pekerjaan. Jika inovasi baru bermunculan dalam dunia bisnis, maka secara langsung akan menciptakan produk baru yang dijual. Yang ketiga, manusia semakin kreatif. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang kreatif, manusia akan berusaha lebih keras menemukan ide baru yang lebih unik dan berbeda dengan yang lain. Yang keempat, persaingan yang kompetitif. Semakin perkembangan ekonomi, maka semakin banyak pula pebisnis baru yang terjun dalam dunia ekonomi. Mereka berlomba-lomba untuk menciptakan usaha agar bisa menjadi pengusaha sukses. Yang kelima, kualitas produk semakin bagus. Kesadaran masyarakat yang tinggi tentang produk yang aman dan berkualitas daripada produk murah yang dapat merusak membuat pelaku bisnis ekonomi kreatif berusaha mencari ide untuk memenuhi hal tersebut. Yang ketujuh, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan bisnis di bidang sektor selalu memenuhi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi juga semakin baik karena semua mata rantai ekonomi dapat terpenuhi, sehingga kesejahteraan masyarakat juga meningkat. Kemudian pemasaran. Apa sih pemasaran? Inti dari pemasaran adalah memenuhi kebutuhan dengan cara yang menguntungkan. Menurut American Marketing Association atau AMA, pemasaran adalah suatu fungsi organisasi dan serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan memberikan nilai kepada pelanggan dan untuk mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang menguntungkan organisasi dan pemangku kepentingannya. Kemudian, manajemen pemasaran juga bisa disebut sebagai seni dan ilmu, karena butuh keterampilan dalam memilih pasar sasaran dan mempertahankan serta menumbuhkan pelanggan dengan menciptakan, menghantarkan, dan mengomunikasikan nilai pelanggan yang unggul. Mengapa pemasaran penting? Karena banyak orang yang bisa memproduksi tapi tidak memasarkan. Kan percuma kalau misalnya kita bisa membuat produk tapi kita tidak bisa menjual. Lah, berarti kan bisa juga dianggap bahwa bisnis itu tidak sukses. Yang terakhir adalah teori pemasaran. Ya, orientasi pada konsumen itu adalah merupakan sebuah keharusan karena pelanggan adalah segalanya, dan pelanggan juga penting untuk menunjang keberhasilan usaha kita, karena kalau tidak ada pelanggan, usaha kita bakal tidak menjadi apa-apa, karena pelanggan itu sebagai raja. Yang kedua adalah penyusunan integrasi pemasaran secara integral, yaitu kegiatan pemasaran berarti setiap orang dan setiap bagian dalam perusahaan itu juga turut berkecimpung dalam suatu usaha, tapi usaha tersebut harus terkoordinir untuk memberi kepuasan pada konsumen.
Selanjutnya, kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen sendiri adalah tingkat gimana konsumen tersebut merasakan produk kita. Apakah produk kita sudah cukup menurut dia atau tidak. Dan kalau menurut dia sudah cukup, maka produk kita itu sudah sangat baik. Ya belum tentu baik juga sih menurut orang lain, tapi konsumen yang sudah membuktikan itu. Materi 2. Di materi 2 akan membahas yang pertama relasional manajemen pemasaran dan yang kedua yaitu pengertian unsur-unsur administrasi. Dan yang pertama kita akan membahas relasional manajemen pemasaran. Menurut beberapa pendapat dan menurut para ahli, salah satunya yaitu Gummenson. Menurut Gummenson sendiri, pemasaran relasional adalah pemasaran dalam bidang hubungan jejaring dan interaksi. Dan menurut para ahli selanjutnya yaitu menurut Grönroos, yaitu sebagai proses mengidentifikasi serta menciptakan, memelihara, meningkatkan dan kalau perlu memutuskan hubungan dengan pelanggan dan mengaku kepentingan lainnya demi profit tertentu, sehingga tujuan semua pihak yang terlibat tercapai dan hal ini diwujudkan oleh mutual giving serta memenuhi janji. Menurut para ahli selanjutnya yaitu Seth and Parvatiar. Menurutnya yaitu proses sinambung untuk terlibat dalam berbagai aktivitas serta program kooperatif dan kolaboratif dengan konsumen bersama dengan biaya yang lebih rendah. Menurut para ahli yang terakhir adalah Palmatier. Menurut Palmatier, yaitu proses mengidentifikasi, mengembangkan, memelihara, dan memutuskan pertukaran relasional dengan tujuan meningkatkan kinerja dari pemasaran. Relasional adalah pemasaran yang menekankan hubungan dengan pelanggan agar perusahaan bisa mempertahankan para pelanggannya guna meningkatkan kinerja. Maka dari beberapa pendapat yang telah ada, dapat disimpulkan bahwa pemasaran relasional adalah pemasaran yang menekankan hubungan dengan pelanggan agar perusahaan bisa mempertahankan para pelanggannya guna meningkatkan kinerja. Program-program yang digunakan dalam relasional pemasaran adalah yang pertama, insentif bagi pelanggan. Yang kedua, customer referral benefit, mendapatkan keuntungan. Yang ketiga, program pelanggan istimewa, ada keistimewaan tertentu untuk customer pertama atau customer lama. Yang keempat, dukungan purna jual. Yang kelima, pemanfaatan database relasional. Yang keenam, kustomisasi massal. Yang terakhir yaitu pelibatan pelanggan dalam pengambilan keputusan perusahaan. Tujuan penetapan pemasaran relasional. Yang pertama, mempertahankan pelanggan yang menguntungkan. Yang kedua, membuat pelanggan menjadi lebih menguntungkan dengan memperbesar customer lifetime value. Yang ketiga, memperoleh pelanggan baru dengan biaya yang lebih rendah dari jejaringan yang dimiliki oleh pelanggan lama. Untuk bagian yang kedua yaitu pengertian unsur-unsur administrasi. Pengertian unsur-unsur administrasi yang pertama yaitu unsur. Unsur adalah bagian kecil dari suatu yang lebih besar. Dan unsur administrasi adalah bagian-bagian yang harus ada dalam keseluruhan kegiatan administrasi. Klasifikasi unsur administrasi dapat ditinjau dari dua pengertian. Yang pertama, klasifikasi unsur yang mutlak harus ada dari administrasi. Jika unsur ini tidak ada, maka tidak akan ada administrasi.
Yang kedua, klasifikasi unsur yang bersifat umum, yaitu tidak berarti bahwa tidak ada unsur ini maka administrasi tidak ada, melainkan hanya kurang sempurna saja. Unsur-unsur administrasi menurut Deliangki, administrasi sebagai rangkaian kegiatan penataan di dalam pelaksanaannya. Yang pertama, organisasi. Yang kedua, manajemen. 3, komunikasi. 4, kepegawaian. 5, keuangan. 6, perbekalan. 7, tata usaha. Menurut Atmo Sudirjo, unsur-unsur administrasi terbagi atas 8. Yang pertama, tujuan, yaitu adanya tujuan dalam suatu perusahaan merupakan capaian atau alasan akhir dari terbentuknya perusahaan tersebut. Yang kedua, manajemen. Manajemen sendiri yaitu unsur pemimpin di suatu perusahaan. Yang ketiga, pekerja, yaitu unsur di mana pekerja sebagai roda penggerak dalam suatu perusahaan. Yang keempat, modal. Modal adalah unsur yang berarti material atau dalam bentuk harta benda maupun uang di mana sebagai suatu hal yang ingin diperoleh. Yang kelima yaitu gedung dan tanah sebagai tempat berlangsungnya kegiatan usaha. Yang keenam, equipment, yaitu unsur kekuatan mekanisme, yaitu seperti perlengkapan produksi atau yang lainnya. Yang ketujuh, kantor. Kantor merupakan tempat resmi berlangsungnya kegiatan administrasi. Yang ke-8 terakhir yaitu lokasi, sebagai sumber bahan dasar produksi maupun sumber modal yang didapatkan dengan cara diolah terlebih dahulu. Fungsi unsur administrasi. Yang pertama, planning, yaitu perencanaan. Sebuah penyusunan perencanaan yang membutuhkan sebuah aktivitas administrasi. Misalnya saja saat pengumpulan data, pengolahan data, dan penyusunan perencanaan. Yang kedua, organizing, yaitu perorganisasian. Suatu aktivitas, penyusun dan membangun suatu komunikasi kerja antara anggota-anggota sehingga akan tercapai suatu kesatuan usaha untuk mencapai suatu tujuan-tujuan yang lebih ditargetkan. Yang ketiga, coordinating, yaitu sebagian dari fungsi manajemen yang melakukan sejumlah aktivitas agar berjalan baik dengan menjauhkan terjadinya suatu kekacauan, bentrok, kekosongan aktivitas yang dilaksanakan dengan menghubungkan, menyatukan dan menyesuaikan suatu pekerjaan bawahannya yang sehingga terdapat kerjasama yang terancam dalam satu usaha untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Yang keempat, reporting, yaitu manajemen yang berada pada suatu penyampaian perkembangan atau hasil dari suatu kegiatan dengan memberi sebuah laporan dari tugas dan fungsi pada para pejabat yang lebih tinggi, baik lisan maupun tulisan. Yang kelima, budgeting. Budgeting sendiri yaitu suatu aktivitas yang mengelola dan perencanaan yang berkepanjangan yang berhubungan dengan keuangan atau anggaran. Yang keenam, staffing, yaitu salah satu fungsi dari manajemen yang menyusun personalia pada sebuah organisasi. Yang ketujuh yaitu directing atau pengarah atau bimbingan. Salah satu fungsi manajemen yang berinteraksi dengan usaha, memberi bimbingan, saran, perintah-perintah untuk tugas yang dilakukan dengan baik dan benar, bertujuan dari yang sudah ditentukan semula.